Bab 331, Sekte Matahari Ungu. Aku tidak tertarik. Liu Wencai tidak mengatakan apa-apa saat dia berdiri di samping. Dia menatap Jiang Chen tanpa komitmen. Saya bertanya-tanya bagaimana jenius sekuler ini akan memilih. Jiang Chen tiba-tiba tertawa dan menoleh ke Dan Fei. Saudara Xiao Fei, apa yang akan Anda lakukan jika seseorang mencoba merekrut Anda menggunakan nada seperti ini? Dan Fei tersenyum. Dia sangat akrab dengan latar belakang Jiang Chen dan secara alami tahu dendamnya dengan Long Juxue. Dia bahkan mengerti lebih dari siapapun bahwa Jiang Chen dan Sekte Matahari Ungu tidak akan pernah berjalan di jalan yang sama. Maafkan saya karena belak-belakan, tetapi merekrut dengan cara ini terlalu berlebihan. Di bawah langit ini, aliansi 16 kerajaan kita menempati tetapi hanya sepotong langit yang seukuran tangan. Beberapa orang suka menonjolkan keunggulan mereka di sini, tetapi mereka hanya menunjukkan alasan mengapa mereka terjebak di dasar sumur. Mereka tidak tahu luasnya langit dan bumi. Kata-kata Dan Fei menambahkan bahan bakar ke api dan menutup semua kemungkinan area untuk negosiasi. Jiang Chen melirik Dan Fei setelah mendengar kata-kata ini. Orang ini agak cerdas, dia tahu untuk menjawab sesuai dengan pikiran saya. Liu Wencai juga sedikit terkejut mendengar kata-kata ini. Dia hanya memperhatikan juara sekuler sebelumnya, tetapi tidak menyangka bahwa kandidat nomor 2 ini juga memiliki kepribadian yang cukup baik. Ini agak menarik. Kata-kata ini jelas merupakan tamparan bagi wajah Guo Ren. Dia selalu menganggap dirinya tinggi dan menyebut dirinya sebagai jenius pertama dari kuadran mistik, penguasa di atas segalanya tanpa seorang pun yang layak untuk tatapannya. Sekarang dia terjebak di atas alasnya yang sombong dengan ucapan terima kasih kepada dua murid sekuler ini. Liu Wencai merasa sangat puas dan bahwa ini adalah hari yang sangat menyenangkan. Jiang Chen berkata dengan lemah, Saudara Guo, sikap saudara Xiao Fei ini pada dasarnya adalah sikapku. Seperti kata pepatah, perbedaan pendapat membuat satu kata pun menjadi buang-buang napas. Semoga harimu menyenangkan. Jiang Chen tidak memiliki perasaan yang baik terhadap murid-murid Sekte Matahari Ungu sama sekali. Itu sudah merupakan pengekangan besar di pihaknya bahwa dia tidak meledak mengutuk vulgar pada mereka. Guo Ren tahu bahwa murid sekuler ini memiliki beberapa kemampuan sehingga bisa menjadi sombong, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia, unggulan pertama, secara pribadi turun ke lapangan, dia akan menerima perlakuan dingin seperti itu dan bahkan diejek. Saudaraku, apakah ini sikapmu terhadap Sekte Matahari Unguku? Nada bicara Guo Ren menjadi dingin. Pertama, kamu tidak mewakili Sekte Matahari Ungu. Kedua, saudara Xiao Fei benar, Anda adalah katak di dasar sumur. Anda hanya tahu tentang Sekte Matahari Ungu di bawah langit ini, dan tidak tahu bahwa tidak ada batasan untuk alam semesta ini. Terakhir, saya tidak tertarik dengan Sekte Matahari Ungu. Jiang Chen tersenyum tipis dan melayang pergi, meninggalkan Guo Ren yang memerah gemetar dalam kemarahannya. Ini adalah hasil yang paling senang dilihat Liu Wencai. Lebih menyenangkan melihat Guo Ren bertingkah bodoh daripada dia sendiri yang menang 100 kali berturut-turut. Dia terkekeh sebelum berbalik untuk pergi. Api menyembur dari mata Guo Ren saat dia menatap lekat-lekat pada sosok Jiang Chen yang pergi. Jika tatapan bisa membunuh, dia akan membunuh Jiang Chen 1000 kali lipat. Kakak senior Guo, anak ini tidak menghargai bantuan. Meskipun dia memiliki potensi, dia masih mencari kematian. Memang, kakak senior Guo, dia hanya murid sekuler yang sombong. Tidak perlu memikirkannya. Jadi bagaimana jika dia memiliki 25 kemenangan berturut-turut? Dia hanya beruntung karena dia tidak memilih kandidat dalam 10 besar. Jika dia mendarat di tanganmu, anak ini pasti akan disiksa sampai mati. Guo Ren merasa sedikit lebih baik saat rombongannya menjilatnya sebentar, tetapi dia tidak kehilangan rasionalitasnya karena ini. Dia sangat menyadari bahwa jika dia benar-benar bertemu dengan murid sekuler yang sombong ini dalam pertempuran, dia mungkin tidak memiliki kesempatan terbaik untuk menang. Kekuatan orang ini sudah pada tingkat tahta. Jika tidak, dengan kepribadian Guo Ren, dia tidak akan pernah merekrut seseorang secara pribadi. Itu karena dia tidak percaya diri dalam mengalahkan Jiang Chen sehingga dia berpikir untuk merekrut Jiang Chen dengan menggunakan identitasnya sebagai unggulan pertama dan reputasi Sekte Matahari Ungu untuk mengendalikan Jiang Chen. Sangat disayangkan bahwa dengan semua rencananya, dia tidak tahu bahwa orang yang ingin dia rekrut membenci Sekte Matahari Ungu sampai-sampai dia bahkan tidak mau berbagi tempat tidur dengan mereka.
Murid sekuler yang sombong seperti mereka yang tiba-tiba menjadi kaya raya. Dia bisa menikmati kejayaan sesaat yang dia miliki saat ini tapi itu tidak akan bertahan lama. Bahkan jika dia berhasil mencapai kuadran roh bumi, ada banyak orang jenius di sana dan secara alami akan ada seseorang yang akan menyiksa dan menginjaknya. Beraninya semut biasa meremehkan sekte saya. Dia mencari kematian. Guoren memotong kata-katanya saat dia melambaikan tangannya dan pergi bersama kelompoknya. Dia sudah merencanakan bagaimana melawan arogan ini. Dia sama sekali tidak ingin seseorang menantang posisinya sebagai unggulan pertama di kuadran mistik. Dalam perjalanan kembali ke kediaman, Dan Fei tersenyum, "Brother Boulder, apakah tanggapan saya barusan? Terlalu banyak. Saya lebih merasa bahwa Anda tidak cukup buas." Jiang Chen tertawa. "Hehe, jadi aku tidak cukup buas. Lalu jika orang itu mengganggu kita lagi, aku akan menjadi lebih kejam." Jiang Chen bertanya, "Apakah kamu tidak takut menyinggung sekte Matahari Ungu?" Dan Fei terkekeh, "Kejeniusanmu melebihi bakatku dan kamu memiliki potensi yang jauh lebih besar. Karena Anda tidak takut, apa yang harus saya takuti? Selain itu, sekte Matahari Ungu bukanlah pilihan utama saya." Jiang Chen semakin penasaran, "Lalu apa pilihan pertamamu?" Dan Fei bingung dengan pertanyaan ini saat dia tenggelam dalam pikirannya, "Apa pilihanku?" Dia sebenarnya sudah lama menemukan jawaban untuk pertanyaan ini. Dia di sini bukan untuk 4 sekte karena dia akan selalu menjadi murid Ye Chonglou. Dia ada di sini hanya karena satu keputusan. Dia ingin mengikuti Jiang Chen dan menyaksikan kebangkitannya. Namun, bagaimana mungkin dia bisa menyuarakan pikirannya sekarang? Dia tertawa ringan setelah beberapa saat, "Semua akan beres dengan sendirinya ketika saatnya tiba." "Aku agak penasaran, apa pilihan pertamamu?" Jiang Chen berhenti dan berkata secara terbuka, "Jika saya berbicara tentang pilihan pertama saya, itu adalah sekte pohon berharga. Namun, saya tidak pernah membicarakan hal ini dengan siapapun. Saya merasa kami cocok, jadi saya tidak keberatan memberi tahu Anda." Petik 2. Dan Fei mulai dan berpikir, sekte pohon berharga baik-baik saja. Mereka mendorong membuka pintu ke tempat tinggal mereka untuk menemukan bahwa tidak ada murid sekte lain yang kembali. Sepertinya mereka sengaja menghindari Jiang Chen. Jiang Chen sangat menikmati pusat perhatian dalam pertempuran hari ini dan dia tidak terkalahkan. Murid sekte ini secara alami takut bertemu Jiang Chen. Khususnya Cheng Lan, dengan kondisi sepupunya yang lebih tua tidak diketahui setelah pemukulannya, dia tidak memiliki keinginan untuk kembali dan melihat Jiang Chen. Apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia kembali lagi? Bahkan sepupunya tidak mampu melawan Jiang Chen, apakah dia bisa membalas dendam dengan kemampuannya? Dan Fei tersenyum, "Orang-orang ini terlihat seperti ketakutan. Yang terbaik adalah jika mereka tidak kembali, semuanya akan lebih tenang bagi kita." Petik 2. Jiang Chen tidak peduli apakah orang-orang ini kembali atau tidak. Dia berlatih hati Boulder dan bisa mengabaikan dunia di sekitarnya. Dia tidak takut diganggu oleh mereka. Dia mendorong pintu untuk kembali ke kamarnya dan melihat bahwa Dan Fei ragu-ragu apakah akan masuk atau tidak. Dia tertawa, "Apa yang sedang kamu pikirkan dan bicarakan? Apa kau takut aku akan mengalahkanmu?" Dan Fei terkekeh, "Aku takut dengan perintahmu untuk pergi kemarin." Jiang Chen tidak bisa menahan tawa saat memikirkan kejadian kemarin. Kandidat nomor 2 telah memasuki kamarnya saat itu dan telah disapu keluar pintu dengan, "Kamarmu bukan yang ini." Kalau dipikir-pikir, itu agak aneh. Setelah berinteraksi satu sama lain selama sehari, Jiang Chen merasa jauh lebih ramah terhadap kandidat nomor 2 ini. Dia entah bagaimana merasa bahwa mereka sudah cukup akrab satu sama lain. Mungkin karena tindakan kandidat nomor 2 itu mengganggu saya. Ini memang kasusnya ketika dia memikirkannya. Ketika mereka bertemu provokasi Cheng Zhen di arena, kandidat nomor 2 tidak mundur, tetapi memilih untuk menempatkan dirinya di kam Jiang Chen. Ketika dia menang di atas ring, orang ini mengabaikan penampilan orang-orang di sekitarnya dan secara terbuka bersorak dan bertepuk tangan. Ketika Guoren datang untuk membuang berat badannya, dia tidak tunduk pada kekuatan despotik sekte Matahari Ungu dan malah memilih untuk berpihak pada Jiang Chen. Kesepakatan semacam ini telah menghasilkan penerimaan dasar Jiang Chen terhadap orang ini. Ketika Dan Fei melihat bahwa Jiang Chen tidak mengirimnya dalam perjalanan, dia tahu bahwa karakter barunya telah memenangkan penerimaan Jiang Chen. Dia juga bersyukur dengan ini. Pada saat itu, dia agak merasa bahwa identitas baru ini cukup menarik.
Dia bisa mengatakan banyak dan melakukan banyak hal yang biasanya tidak bisa dia lakukan. Brother Boulder, sejujurnya, Sekte Matahari Ungu mungkin benar-benar memiliki potensi dao bela diri Anda. Meskipun sekte sejati berharga itu bagus, itu masih jauh lebih rendah daripada Sekte Matahari Ungu dalam hal warisan bela diri dao. Dan Fei mengangkat topik ini. Jiang Chen terkekeh, keuntungan atau kerugian siang atau malam tidak penting di jalur dao bela diri. Saya punya alasan untuk memberi peringkat pada sekte pohon berharga terlebih dahulu. Petik 2. Alasan apa? Dan Fei sengaja tertawa dengan nada ringan. Aku pernah mendengar bahwa Sekte Matahari Ungu telah menerima murid jenius baru yang sangat cantik, mereka memanggilnya Long Juksue atau semacamnya. Dia memiliki konstitusi bawaan dan tampaknya semua murid dari 4 sekte besar berusaha keras untuk menjadi mitra kultivasinya. Dengan bakat Anda akan berada dalam posisi yang disukai jika Anda bergabung dengan Sekte Matahari Ungu. Dan Fei dengan sengaja berbicara demikian dan tertawa sendiri. Jiang Chen mulai dan menembak setajam pisau ke arah Dan Fei. Apakah orang ini menebak identitas saya dalam penyebutannya yang tiba-tiba tentang Long Juksue? Namun, setelah penginderaan lebih dekat, dia tidak bisa merasakan niat jahat. Dia tersenyum kecut dalam hati pada kecurigaannya. Kakak Boulder, apakah kamu gila? Dan Fei tidak bisa tidak bertanya ketika dia melihat Jiang Chen melirik dirinya sendiri tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jiang Chen berkata dengan ringan, Kakak Xiao Fei, kamu seharusnya bermain bersama dengan Guo Ren tadi jika kamu tertarik dengan Long Juksue. Sekarang setelah Anda benar-benar menyinggung Sekte Matahari Ungu, Anda juga telah memblokir jalan Anda sendiri dalam mengejar Long Juksue. Hehe, saya memiliki perkiraan yang jelas tentang diri saya dan tidak memiliki ambisi seperti itu. Belum lagi Long Juksue memiliki sekelompok pengagum di sekelilingnya. Mungkin bukan hal yang baik bagi siapapun yang akhirnya berakhir dengannya, bukankah begitu, Saudara Boulder? Jiang Chen tidak berkomitmen, dia benar-benar tidak tertarik dengan topik Juksue panjang. Kakak Boulder, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Dan Fei mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya. Apa itu? Jiang Chen merasa sedikit aneh dan merasa bahwa Xiao Fei mungkin adalah seseorang yang basah kuyup karena dia akan membicarakan masalah ini dengan cara yang sangat hidup. Jelas bahwa temperamennya tidak cukup dewasa. Namun, pertahanan mental Jiang Chen sedikit rileks ketika dia melihat yang lain seperti anak kecil. Saya ingin bertanya karena Saudara Boulder memiliki potensi yang luar biasa. Apakah Anda memiliki seseorang yang Anda sayangi, sejak Anda memulai jalur kultivasi Anda? Dan Fei tersipu marah di balik topeng saat dia menanyakan pertanyaan ini. Jika bukan karena topengnya, ekspresinya akan menjadi lambang rasa malu saat ini. Dia telah mengumpulkan semua keberaniannya dan menggunakan penutup ganda topeng dan identitasnya untuk menanyakan pertanyaan ini. Dia hanya merasa benar-benar kehabisan tenaga setelah berbicara dan hampir tidak bisa menjaga dirinya tetap tegak. Bab 332, Dan Fei dan Kasih Sayang yang Mengakar. Jiang Chen tidak mengira bahwa Saudara Xiao Fei akan menjadi orang yang sangat sibuk, tapi dia tidak ragu-ragu. Bagaimanapun, Saudara Xiao Fei adalah seorang anak muda dan kebetulan berada dalam kekaburan emosional masa muda. Bukankah ini saat dalam hidupnya di mana dia paling memperhatikan hubungan antara pria dan wanita? Dia melirik yang lain dan melihat Xiao Fei terpaku padanya dengan tatapan yang sangat serius. Keinginan yang kuat untuk mendengar jawabannya tertulis di seluruh wajahnya. Jiang Chen berpikir sejenak. Dalam kehidupan masa lalu dan sekarang, meskipun dia memiliki banyak teman dekat, dia benar-benar tidak memiliki cinta yang terukir di hatinya. Dia menghela nafas dengan sedih, tidak. Tanggapan ini sedikit meredupkan pandangan bersinar Dan Fei. Dia telah berputar-putar di sekitar semua topik lain dengan tujuan menanyakan pertanyaan ini kepada Jiang Chen. Dia ingin melihat dari sikap Jiang Chen apakah dia memiliki perasaan untuknya. Bahkan sedikit pun akan bagus. Namun, Jiang Chen tidak memberinya jawaban yang diinginkannya. Dan Fei tiba-tiba jatuh ke dalam suasana hati yang sedih, hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Apakah dia tidak memiliki cukup pesona dan daya pikat pada akhirnya untuk membuatnya menjadi perhatiannya? Petik 2. Jika kamu tidak memiliki minat romantis, lalu apakah kamu memiliki teman dekat yang kamu rasakan? Dan Fei tidak putus asa saat dia terus bertanya. Jiang Chen tersenyum, Saudara Xiao Fei, kamu bertingkah sedikit aneh hari ini.
Mengapa Anda terus bertanya tentang kasih sayang antara seorang pria dan seorang wanita? Aku punya beberapa sahabat, tapi untuk cinta, mungkin takdir belum tiba. Dan Fei kemudian buru-buru bertanya, mereka yang layak menjadi sahabat dekat Brother Boulder pasti bukan orang biasa. Mungkinkah mereka masih tidak layak untuk Brother Boulder? Wajah beberapa gadis yang terkait dengannya dalam kehidupan ini melintas di benak Jiang Chen. Siruo Timur, gadis kecil lugu itu. Hubungannya dengan dia adalah belas kasihan bagi orang yang sama menderitanya. Gouyu Timur, persahabatan yang terbentuk dari perkelahian. Jiang Chen mengagumi kepribadian langsungnya, tetapi jika seseorang berbicara tentang perasaan di luar itu, Jiang Chen masih merasa bahwa itu belum mencapai tahap itu. Wen Ziki, sangat jinak seperti gadis di sebelah, tapi dia hanya pengikut Jiang Chen. Tidak mungkin ini berkembang lebih jauh. Satu-satunya wanita yang lebih banyak berhubungan dengannya di kerajaan Sky Laurel adalah Dan Fei. Jiang Chen lebih mengagumi gadis nakal ini, tetapi dia jelas tidak memiliki perasaan khusus untuknya. Wanita itu memiliki perasaan, tetapi pria itu tidak begitu ingin. Jiang Chen tersenyum ketika pikirannya berkelana ke sini. Ini bukan masalah apakah mereka layak untukku. Nasib dan takdir masih menjadi penentu dalam hubungan. Ketika takdir datang mengetuk, hanya ada sehelai rambut yang memisahkan kita dari pernikahan. Baiklah, tidak ada gunanya bagi kita para kultivator untuk terus memikirkan hal-hal seperti ini. Saudara Xiao Fei, kita masih memiliki pertarungan yang sulit di depan kita besok, jadi mari kita istirahat lebih awal. Petik 2. Jiang Chen tidak bisa lagi menangani rangkaian pertanyaan yang berlanjut ini dan hanya bisa dengan lembut sekali lagi mengusir tamunya dari tempat tinggalnya. Dan Fei merasa tersesat saat dia berjalan keluar, sosoknya yang mundur tampak sedikit tertekan. Jiang Chen merasa agak aneh melihatnya berjalan keluar. Saudara Xiao Fei tampaknya agak aneh sekarang. Apakah dia memiliki sesuatu yang sulit untuk dibicarakan? Namun, Jiang Chen tidak memiliki keinginan untuk mengeksplorasi lebih jauh masalah ini. 25 pertarungan berturut-turut pada hari sebelumnya tidak menghasilkan banyak keuntungan bagi Jiang Chen. Dominasi seperti itu hanyalah pemanasan bagi Jiang Chen, dia sebenarnya tidak memiliki banyak keuntungan. Bukannya dia tidak punya sama sekali, karena dia setidaknya membiasakan diri dengan metode murid sekte dan belajar lebih banyak tentang situasi mereka secara keseluruhan. Meskipun murid sekte di kuadran mistik berada di level terendah, dia masih bisa membuat perkiraan awal dari fondasi para jenius sekte ini di kuadran roh bumi dan roh langit. Para murid sekte sebenarnya tidak begitu berharga. Jika saya tidak mengalami pertemuan itu di seleksi pertama, saya sebenarnya tidak akan memenangkan ini dengan mudah. Petik 2. Kelihatannya dia dengan mudah memenangkan 25 pertandingan, tapi sebenarnya membutuhkan semua pengetahuan dan bakatnya saat ini untuk melakukannya. Keuntungan dari seleksi pertama sangat meningkatkan kekuatannya. Percobaan pertama dari jantung telah meningkatkan kekuatan mentalnya dengan sempurna. Bakat kedua telah memungkinkan dia untuk menyerap 2 pembuluh darah roh, membentuk dasar yang kuat baginya untuk menyerang alam roh bumi. Ketahanan yang ketiga telah memberinya gunung emas magnetis, yang cukup menarik. Pertarungan keempat yang sebenarnya telah memungkinkan dia untuk menggunakan kesempatan ini untuk menerobos belenggu dao bela diri dan naik ke alam roh bumi. Yang kelima di lembah kehancuran telah menghasilkan begitu banyak keuntungan sehingga tidak diperlukan penjelasan lebih lanjut. Dapat dikatakan bahwa sebelum pemilihan pertama, kultivasi Jiang Chen dari alam roh tingkat ketiga masih memungkinkannya untuk menang di kuadran roh mistik dengan berbagai metodenya, tetapi dia tidak akan pernah memenangkan ini dengan mudah. Dia harus menggunakan banyak kartu trufnya, seperti busur Dayu, pedang tanpa nama dan belati terbang Monsater, atau bahkan teratai api dan es. Jika dia harus mengeluarkan barang-barang ini, maka penyamarannya akan terbongkar. Sekarang kultivasinya telah meningkat pesat dan dia telah kembali ke sifat aslinya. Dia benar-benar bergerak melalui kuadran mistik dengan mudah menggunakan satu gerakan itu. Apa yang dia andalkan? Dia memanfaatkan fondasi dan penyempurnaan yang dibawa kepadanya dari seleksi pertama. Jika dia tidak mengalami hal seperti itu di seleksi pertama, bagaimana mungkin Jiang Chen bisa mencapai tingkat tampak membosankan padahal sebenarnya cerdas? Jiang Chen memiliki lebih banyak kepercayaan diri setelah pertempuran hari pertama. Meskipun murid sekte memang sangat berbeda dari praktisi sekuler, tidak ada perbedaan khusus antara kandidat dari kuadran mistik dan jenius top dunia biasa. Jika bukan karena keberuntungan mereka yang dilahirkan ke dalam sekte,
mereka mungkin tidak akan mendapatkan lebih jauh di jalan dao bela diri dibandingkan dengan murid sekuler. Tentu saja, itu juga karena para murid sekuler memiliki kelahiran yang lebih rendah sehingga mereka memiliki dorongan dan rasa lapar yang menguntungkan mereka. Jiang Chen terus berlatih, 9 transformasi setan dan dewa, malam itu juga. Seni ini bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai dalam sehari semalam. Itu adalah hal yang baik bahwa Jiang Chen mengendalikan seluruh gunung emas magnetik setelah memurnikan jantung magnetik. Kekuatan magnetnya tidak terbatas dan tidak ada habisnya dari gunung, jadi sumber daya yang melimpah tidak akan menjadi masalah baginya. Jiang Chen merasa otot-ototnya menjadi lebih ulet setelah 1 malam lagi. Pada tingkat ini dan dengan kekuatan magnet yang tak habis-habisnya di dalam gunung, saya pasti akan berhasil dalam pelatihan ke tingkat pertama dari 9 transformasi dalam waktu 3 bulan. Ada 2 poin utama kesulitan dalam melatih 9 transformasi. Yang pertama adalah persyaratan kekuatan magnet yang tak terbatas. Ini membutuhkan banyak sumber daya. Yang kedua menundukkan tubuh melalui apa yang terasa seperti cobaan api penyucian. Ini membutuhkan daya tahan yang sangat kuat. Jika kedua kondisi ini terpenuhi, maka hanya waktu yang dibutuhkan untuk berlatih 9 transformasi. Tentu saja, dengan teknik apapun, pemahaman itu cukup penting. Jiang Chen memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya, jadi dia tidak memiliki masalah sama sekali dengan pemahaman. Saat dia membuka jendela dan merasakan angin pagi menerpanya, Jiang Chen merasa benar-benar santai dan bahagia. Gunung abadi ini memang tempat yang indah untuk berlatih. Kekuatan roh juga berlimpah bahkan di kuadran roh mistik. Ini membuat Jiang Chen menghela nafas dengan kekaguman. Dia benar-benar merasakan sedikit kerinduan pada kuadran bumi dan langit sekarang. Waktunya sudah tepat, sudah waktunya untuk pergi. Jiang Chen melihat jam, menutup jendela, dan berjalan keluar. Ketika dia mendorong pintu, dia disambut dengan pemandangan Xiao Fei bersandar di salah satu pilar dan memegang cabang di salah satu tangannya. Dia memetik setiap daun dari cabang tanpa sadar dan melemparkannya ke selokan kecil di bawah atap dekat pintu depan. Daun-daunnya hanyut mengikuti aliran air di selokan. Saudara Xiao Fei, apa yang membuatmu begitu tenggelam dalam pikiran? Jiang Chen tersenyum menyambut, dan Fei tiba-tiba tersadar ketika dia melihat Jiang Chen dan membuang dahan itu. Dia berkata dengan datar, "Selamat pagi Brother Boulder. Ini belum pagi, waktunya hampir tiba. Ayo pergi." Dan Fei mengingat malam tanpa tidurnya tadi malam saat dia membalik kata-kata Jiang Chen. Dia memikirkan teman-teman dada yang dia bicarakan dan resah atas posisinya di dalam hatinya. Dia merenungkan kata-katanya, urusan hati bergantung pada tangan takdir. Ketika takdir datang mengetuk, hanya ada sehelai rambut yang memisahkan kita dari pernikahan. Mungkinkah aku, dan Fei, benar-benar kurang beruntung dengan Jiang Chen? Hati dan Fei berantakan saat dia tenggelam dalam lamunan, tidak bisa tidur sepanjang malam. Dia tidak punya hati untuk tidur saat langit perlahan menjadi cerah dan dia berdiri di bawah atap, tersesat di angkasa. Hanya ketika Jiang Chen muncul, dia terkejut saat bangun. Meskipun usia dan Fei beberapa tahun lebih tua dari Jiang Chen, dia masih seorang gadis yang tidak berpengalaman pada akhirnya. Standarnya tinggi karena Ye Chonglou, dan semua pria yang pernah dia temui berbondong-bondong ke arahnya, mencoba menyenangkannya dengan segala macam skema dan menginginkan bantuannya. Namun, dan Fei tidak pernah memberi mereka waktu dalam sehari. Gadis muda mana yang tidak memiliki lamunan? Sebagai Dan Fei yang nakal dan luar biasa, dia masih tertarik pada dunia biasa karena dia juga menyimpan pikiran romantis di dalam hatinya. Kecuali, pintu hatinya selalu tertutup rapat. Sampai kemunculan tiba-tiba Jiang Chen. Pintunya hampir diketuk hingga terbuka sebelum dia memasang pertahanan apapun. Saat itu selama perjamuan guru terhormat itu, Jiang Chen telah menggunakan hampir kekuatannya sendiri untuk menyelamatkan nasib pangeran keempat Ye Rong ketika menghadapi penindasan dari semua sisi. Dia, seorang murid sekuler, telah bersikap acuh tak acuh, dan bahkan guru terhormat itu pada akhirnya tercengang olehnya. Dia telah mencuri pusat perhatian dengan tindakan dan kata-katanya. Saat itu, meskipun Dan Fei telah memperhatikan Jiang Chen, dia masih tidak cukup menerimanya. Namun, seiring berjalannya waktu, Dan Fei menemukan bahwa dia dapat mengungkap berbagai keajaiban dari Jiang Chen berulang kali. Sepertinya ada persediaan rahasia yang tak terbatas dari pemuda ini.
Semuanya telah dinaikkan ke level lain selama pertempuran dengan monster ape Silver Moon di perburuan musim gugur alam labirin. Jiang Chen telah membuang semua kehati-hatian pada angin dan menyelamatkannya ketika dia dalam bahaya. Setelah itu, dia tidak hanya tidak memarahinya karena bertindak sendirian, tetapi dia menyelamatkannya lagi dan merawat lukanya. Dia bahkan melihat pantatnya. Sejak saat itu, Dan Fei tahu bahwa dia telah benar-benar menjerat dirinya ke dalam jaringnya selama sisa hidupnya. Kecuali, kesopanan seorang wanita telah membuatnya tidak mengungkapkan hal ini. Sama seperti semua gadis yang sedang jatuh cinta, dia berfantasi tentang hari di mana Jiang Chen akan muncul dengan bunga dan hadiah di depan pintunya untuk menyatakan cintanya padanya. Namun, kejadian setelahnya membuat Dan Fei akhirnya mengerti bahwa meskipun dia terlahir cantik dan menikmati perhatian ribuan orang yang dicurahkan padanya sendirian, masih ada tipe pria di dunia ini yang tidak akan pernah mengejarnya seperti yang lainnya, laki-laki melakukannya. Ketika dia akhirnya mengerti ini dan ingin mengambil inisiatif, seleksi besar telah dimulai. Jiang Chen akhirnya akan mengucapkan selamat tinggal pada dunia biasa dan memasuki sebuah sekte. Dan Fei seperti gadis biasa pada saat itu, patah hati, tertekan dan berkubang dalam rasa mengasihani diri sendiri. Namun, kata-kata guru terhormat itu membangunkannya. Dia mengatakan bahwa semua hal di dunia ini adalah milik mereka yang berjuang untuk mereka. Mereka yang tidak berakhir dengan apa-apa. Segala macam prestasi dihasilkan dari membajak terlebih dahulu dan memanen kemudian. Dan Fei tiba-tiba melihat cahaya di ujung terowongan dan melewati berbagai pemikiran. Dia benar-benar memanfaatkan budidaya pintu tertutup dari tutor terhormat untuk menyamarkan dirinya dan mendaftar untuk seleksi hebat. Dia mengikuti Jiang Chen sejak itu. Bab 333, Reaksi setelah serangkaian kemenangan yang gila. Tentu, Jiang Chen tidak tahu bahwa itu sebenarnya Dan Fei berjalan di sisinya sebagai saudara Xiao Fei. Bahkan jika dia mengetahui identitasnya, dia tidak akan tahu bahwa dia telah menempuh jalan yang berliku-liku dan emosional. Sejak dia tiba di dunia ini dan didorong oleh takdir, dia tidak punya waktu luang untuk merenungkan masalah hati. Dia sebenarnya cukup padat dalam hal ini. Dan, sebagai putra kaisar surgawi di kehidupan sebelumnya, meskipun dia memiliki banyak teman dekat, dunia emosionalnya adalah kanvas kosong. Karena konstitusi yin-nya, dia telah terbungkus dalam cara-cara hebat di bawah langit dan dia telah sepenuhnya memusatkan konsentrasinya di area ini, tidak meninggalkan ruang untuk gangguan sama sekali. Ini karena dia tidak dapat memiliki anak dengan konstitusi yin-nya, jadi fokusnya yang berdedikasi pada cara-cara hebat sebenarnya adalah jenis melarikan diri dari situasi dan penyangkalan diri. Karena kejadian khusus dalam kehidupan masa lalunya, dunia hubungan Jiang Chen benar-benar kosong. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa dalam kehidupan masa lalu dan sekarang. Keduanya berjalan bersama, tetapi masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Saudara Xiao Fei, Anda sedikit linglung hari ini. Akan menjadi kerugian besar untuk memasuki pertempuran seperti ini. Jiang Chen angkat bicara untuk mengingatkan. Dan Fei terkejut dan akhirnya sadar setelah kata-kata ini. Itu benar, saya berada di tengah-tengah uji coba 100 tantangan. Jika saya tidak bisa masuk 10 besar, saya tidak akan bisa masuk ke kuadran roh bumi. Bagaimana saya akan mengikuti jalan Jiang Chen? Dan Fei buru-buru menepis emosinya ketika pikirannya berkelana ke sini. Dia berbicara dengan serius, terima kasih atas pengingat Anda, Brother Boulder. Saya terbungkus dalam pikiran hidup saya dan saya telah terganggu. Jiang Chen tersenyum. Kami para pembudidaya tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu. Yang kuat dapat mengubah nasib mereka, jadi apa yang perlu dikubur? Petik 2. Jiang Chen cukup tulus menyuarakan kata-kata ini. Ketika dia tiba di dunia ini, dia juga tidak dapat melepaskan kekhawatiran dari kehidupan masa lalunya. Dia telah menghabiskan waktu lama untuk terbiasa dengan identitasnya dalam kehidupan ini. Ketika Dan Fei mendengar kata-kata pikiran terbuka Jiang Chen, hatinya menjadi hangat saat dia tersenyum. Kakak Boulder tidak terlihat setua itu, tapi kamu membuat argumen yang meyakinkan. Betapa anehnya itu. Petik 2. Jiang Chen terkekeh saat dia berpikir bahwa saudara Xiao Fei cukup tanggap. Dia bisa sampai pada kesimpulan seperti itu dari kata-kata dan tindakanku. Dengan 2 pengalaman seumur hidup, Jiang Chen secara alami jauh lebih mantap daripada kebanyakan pria muda. Keduanya telah tiba di pinggiran arena saat mereka mengobrol. Dibandingkan dengan kemarin, para murid sekte yang sangat sombong semuanya dengan patuh mengesampingkan permusuhan mereka.
Ketika mereka melihat Jiang Chen muncul, mereka semua bergumam di dalam hati mereka, bertanya-tanya berapa banyak pertandingan yang akan ditantang oleh jenius sesat ini hari ini. Bahkan lebih banyak dari mereka yang berdoa agar orang ini tidak dijemput secepat itu hari ini. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana atau hari siksaan segera setelah dia dipilih. Nanti, akan lebih baik jika dia terpilih pada akhirnya. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa kuat dia bisa mengambil bagian dalam 1 atau 2 pertandingan paling banyak. Hari itu akan berakhir saat itu. Ini akan menjadi kepuasan semua orang. Dan Fei adalah yang pertama dipilih hari ini. Dia dengan cepat mencapai 3 kemenangan beruntun, dan kemenangan ketiganya melawan kandidat tingkat pertama. Dia akhirnya menang pada akhirnya setelah pertarungan yang sulit. Dengan 3 kemenangan dan 1 kekalahan kemarin, dan Fei dengan sukarela melepaskan haknya untuk mengeluarkan lebih banyak tantangan setelah 3 kemenangan. Dengan cara ini, skornya menjadi 6 kemenangan dan 1 kekalahan. Jiang Chen telah mengawasi pertandingan dan dia juga merasa ada yang aneh. Siapa sebenarnya saudara Xiao Fei? Dilihat dari teknik dan kemampuannya, dia seharusnya tidak biasa atau tidak istimewa. Juga tidak ada bantalan murid sekte luar padanya. Mungkinkah dia seorang praktisi pengembara? Tapi, bagaimana praktisi pengembara memiliki teknik canggih seperti itu? Jiang Chen merasa itu sangat aneh. Berbicara secara logis, bukanlah hal yang aneh bagi praktisi biasa untuk memiliki potensi yang baik. Tetapi tingkat teknik yang mereka latih biasanya pada tingkat yang lebih rendah. Namun, saudara Xiao Fei memiliki teknik yang tidak kalah dengan para murid sekte. Ini adalah fenomena yang aneh. Jiang Chen sampai pada kesimpulan setelah membalikkan masalah ini dalam pikirannya, tapi dia tidak bertanya pada Xiao Fei ketika dia turun dari ring. Tidak perlu menyelidiki beberapa rahasia jika tidak ada yang bertanya tentang mereka. Melakukannya berarti membuat diri sendiri tidak diinginkan. Seolah-olah surga telah mendengar doa para calon kuadran roh hari ini. Nama Jiang Chen diumumkan hingga sore hari pada hari ini. Jiang Chen agak bingung saat dia menyaksikan pertandingan dimainkan. Dia hampir curiga bahwa pemeriksa telah melakukan sesuatu untuk mengubur namanya. Kalau tidak mungkin namanya tidak dipilih setelah sekian lama. Namun, pemeriksa tidak perlu curiga. Meskipun dia sedikit sedih, keinginannya untuk melakukan pertempuran belum mencapai tingkat yang meledak. Dapat dimengerti juga jika penguji ingin sedikit menekan pusat perhatiannya dan tidak membiarkannya terlalu gila. Lagi pula, dengan momentum ini, dia bisa menyelesaikan 100 tantangan dalam 3 atau 4 hari. Situasi seperti ini tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan psikologis yang kejam bagi kandidat lainnya. Nama Jiang Chen akhirnya dipanggil menjelang senja. Hanya ada 4 jam tersisa dalam sehari pada saat ini. Setelah menunggu sepanjang hari, mentalitas dan semangat juang Jiang Chen tidak lagi berada di puncaknya. Oleh karena itu, dia tidak melanjutkan setelah mencapai 5 kemenangan berturut-turut dan memperbarui skornya menjadi 30 kemenangan berturut-turut. Namun, ini masih merupakan skor yang cukup mencengangkan selama 2 hari. Selain Jiang Chen, orang dengan peringkat tertinggi berikutnya adalah benih pertama dari kuadran roh, Guo Ren dari Sekte Matahari Ungu. Dia telah mencapai 18 kemenangan berturut-turut selama 2 hari dan dia juga tidak pernah kalah. Selain itu, ada juga 2 lainnya yang telah meraih 10 kemenangan beruntun. Menambahkan Jiang Chen dan Guo Ren ke dalam campuran, itu berarti ada 4 yang telah mencapai 10 kemenangan beruntun. Meskipun skor dan Fei dari 6 kemenangan dan 1 kekalahan tinggi, dia belum menempati peringkat 10 besar. Malam itu, beberapa penguji inti berkumpul di area kediaman penguji. Tuan Fang, apakah ada sesuatu yang dilakukan pada nama juara sekuler hari ini? Memang, secara logis, dia seharusnya tidak muncul selarut ini. Orang itu benar-benar sesat. Dia dipilih sangat terlambat, tetapi dia masih menyelesaikan 5 kemenangan beruntun. Kuadran roh memang terlalu mudah baginya. Semua penguji berbicara dengan hidup dengan semua orang yang mencoba untuk berbicara. Tuan Fang tersenyum dan dia tidak memiliki komitmen dalam menghadapi diskusi dan spekulasi semua orang. Sejujurnya, semuanya seperti dugaan semua orang, dia memang telah melakukan sesuatu pada daftar nama. Bukannya dia ingin menekan Jiang Chen. Dia sebenarnya ingin melindungi Jiang Chen. Di matanya, seorang jenius sekuler harus diberi selamat setelah mencapai hasil seperti itu. Itu cukup menakjubkan. Namun,
Pemuda ini hanya tahu bagaimana memamerkan kekuatannya dan dia tidak tahu bagaimana mengendalikan dirinya. Itu belum tentu merupakan hal yang baik. Banyak yang tersembunyi di kedalaman di balik pemilihan sekte. Seleksi ini juga tidak terbatas hanya pada 3 bulan ini. Ada terlalu banyak liku-liku selama 3 tahun, di mana seseorang harus dikeraskan dan ditempa olehnya. Untuk membuat pertunjukan yang begitu kuat di awal, para jenius seperti ini mungkin tidak akan berhasil sampai akhir. Master Fang bertindak berdasarkan pemikiran untuk menghargai bakat dalam menempatkan lubang kecil dalam kemajuannya untuk memperlambat momentumnya. Akan lebih baik jika tindakannya bisa mengingatkan pemuda ini. Jika mereka tidak bisa, setidaknya Tuan Fang akan dapat memperlambat kecepatannya dan membuatnya agar orang lain tidak mengincarnya secepat itu. Tidak ada yang bisa mengancamnya di kuadran roh. Tapi bagaimana dengan kuadran bumi dan langit? Jika pemuda ini menunjukkan terlalu banyak kemampuannya dan menyinggung terlalu banyak orang, hubungan antara murid sekte itu rumit dan saling terkait. Siapa yang bisa menjamin bahwa orang lain dari sekte tidak akan menekan pemuda ini? Jenius sekuler ini menakjubkan di kuadran roh, tapi dia masih terlalu naif untuk kuadran langit. Akan lebih baik jika dia tidak menjaga profil tinggi seperti itu sebelum dia sepenuhnya tumbuh menjadi kekuatannya. Tuan Fang sebenarnya bermaksud baik pada akhirnya. Namun, hal-hal ini hanya bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dia secara alami tidak akan mengakui apa yang telah dia lakukan di hadapan rasa ingin tahu dari penguji lain. Dia adalah penjaga dan kepala pemeriksa, kata-katanya adalah hukum. Jika dia tidak mau mengakui sesuatu, yang lain tidak akan pernah sampai ke dasar. Belum lagi penguji lain mungkin sangat senang melihat dia melakukan ini. Bagaimanapun, penguji ini juga berasal dari 4 sekte. Tidak semua orang adil dan tidak memihak seperti Tuan Fang. Siapapun dengan sedikit niat egois tidak ingin jenius sekuler ini menempati terlalu banyak pusat perhatian dan mendominasi semua murid sekte. Penindasan yang tepat mungkin tepat bagi mereka. Beberapa murid sekte Matahari Ungu berkumpul di kediaman pertama kuadran roh. Tempat tinggal tingkat pertama ini semuanya adalah rumah yang sunyi, luas dan cerah, dan itu adalah tempat yang benar-benar indah. Kakak senior Guo telah mencapai 18 kemenangan berturut-turut sekarang. Kabar baik seperti itu, selamat. Sekte Matahari Ungu kami layak mendapatkan gelar pertama di antara 4 sekte besar. Hehe, itu adalah penempatan yang tidak layak untuk menugaskan saudara senior Guo ke kuadran mistik. Dia seharusnya tidak berada di kuadran roh bumi atau bahkan langit. Sanjungan ini sebenarnya membuat Guo Ren sedikit berkeringat. Dia memang berpikir bahwa dia layak untuk kuadran bumi. Tapi sepercaya diri dan arogan dia tahu dia agak jauh dari kuadran roh langit. Kuadran langit sama sekali bukan tempat di mana dia berhak untuk menginjakkan kaki. Hanya murid terbaik yang berhak masuk ke kuadran langit. Dia merentangkan tangannya untuk membendung gelombang sanjungan dari teman-temannya. Guo Ren menoleh untuk bertanya, Cheng Lan, bagaimana luka saudaramu? Pil kakak laki-laki Guo memiliki kekuatan untuk mengatasi situasi putus asa. Adikku sadar kembali dan dia bisa mendapatkan kembali 60-70% dari kekuatannya dalam beberapa hari. Namun, rencana pertempurannya benar-benar hancur. Nada bicara Cheng Lan sedikit sedih saat dia kemudian menggigit kata-katanya dengan kejam, ini semua salah hewan itu. Badut desa itu benar-benar tidak sopan. Kakak senior Guo, saya berharap melihat Anda benar-benar menyiksanya untuk dikalahkan di atas ring. Petik 2. Guo Ren mengangguk dan tidak menunjukkan kelemahan apapun. Meskipun orang itu sombong, dia memang memiliki sedikit kekuatan. Bahkan dengan kekuatanku, aku tidak sepenuhnya percaya diri untuk bisa menyiksanya hingga kalah. Namun, orang ini menganggap semua orang dan semua orang di bawah perhatiannya dan itu benar-benar tidak dapat dimaafkan. Petik 2. Guo Ren menjadi sangat kesal ketika dia memikirkan rasa malu yang dia rasakan kemarin karena tawaran rekrutmennya ditolak. Memang kakak senior Guo, kita tidak bisa membiarkan orang itu terus bertindak begitu liar. Jika tidak, dia akan menghancurkan rencana besar kakak senior Guo untuk menjadi yang pertama. Guo Ren merasa hatinya telah digigit ular berbisa ketika mendengar kata-kata ini. Dia benar-benar dikeluarkan. Kata-kata ini menusuk ke telinganya, tetapi itu adalah kebenaran. Dengan momentum orang ini, dia sudah memenangkan 30 pertandingan berturut-turut dan benar-benar mempermalukan 18 kemenangannya. Selama orang ini ada di sini, rencananya untuk menjadi yang pertama hampir tidak memiliki kemungkinan untuk berhasil.
Aku harus menjadi pemenangnya. Guo Ren mengayunkan tinjunya dengan kejam ke udara. Siapa di antara kalian yang punya rencana bagus? Mulai berpikir, saya akan memperlakukan dengan baik siapapun yang memberi saya rencana yang bagus. Petik 2. Bab 334, Plot Berbahaya. Semua murid Sekte Matahari Ungu jelas memandang Guo Ren sebagai pemimpin mereka di kuadran mistik. Ketika mereka mendengar Guo Ren berbicara demikian, mereka semua dengan antusias menawarkan ide-ide dalam brainstorming besar-besaran. Beberapa mengusulkan diam-diam memukuli Jiang Chen. Yang lain ingin menggunakan racun untuk melumpuhkan budidaya Jiang Chen. Namun beberapa juga menganjurkan menggunakan keuntungan dan keuntungan untuk membeli Jiang Chen, dan membuatnya dengan sengaja kehilangan beberapa pertandingan. Seperti kata pepatah, tidak ada musuh abadi, yang ada hanyalah keuntungan abadi. Mereka tidak percaya bahwa Jiang Chen tidak akan menyerah dalam menghadapi keuntungan besar. Tentu saja, ada suara-suara yang membicarakan tentang membeli orang-orang yang berjalan bersama Jiang Chen, dan menggunakannya untuk bergerak melawannya. Ada cukup banyak ide, tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat, sepertinya tidak ada satupun yang layak. Itu adalah ide yang baik untuk diam-diam memukulinya, tetapi pertama-tama mereka harus bisa memukul Jiang Chen. Menggunakan racun untuk melumpuhkan kultivasinya terdengar bagus, tetapi siapa yang akan pergi? Jika ini tidak berhasil dan masalahnya terungkap, semua orang yang terlibat dalam perencanaan masalah ini akan selesai. Adapun untuk membelinya, kedengarannya layak, tetapi berapa banyak keuntungan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membawa Jiang Chen ke pihak mereka? Tidak ada yang tahu, dan, sejujurnya, mereka semua adalah karakter kelas 2 atau 3 di sekte tersebut. Berapa banyak kekayaan yang mereka miliki untuk membeli seseorang. Sedangkan untuk membeli seseorang di sisinya, ini bahkan lebih merupakan ide yang buruk. Hanya ada satu orang lain di sisinya, dan itu adalah kandidat nomor 2, yang mengambil sepenuhnya setelah Jiang Chen. Temperamen orang itu bahkan lebih buruk daripada si jenius yang jahat. Dapatkan dia menjadi turncoat, mereka sebaiknya menghapus ide ini sedini mungkin. Tiba-tiba, sosok yang tidak mungkin dengan wajah memerah dan gigi putih terkekeh, berkata, "Kakak Guo, aku punya rencana di sini yang mungkin berhasil." "Apa?" Guo Ren melirik orang itu tetapi tidak terlalu memikirkan apa yang dia katakan. Pria ini menikmati kesenangan wanita dan tidak memiliki banyak ambisi. Ide bagus seperti apa yang akan dia miliki? Oleh karena itu, Guo Ren tidak terlalu tertarik setelah orang ini menawarkan ide. Dia juga sepertinya tahu bahwa Guo Ren tidak terlalu ingin berbicara dengannya, tetapi dia tidak menjadi marah. Dia tersenyum patuh, "Aku memang lebih rendah dari semua orang dalam hal kekuatan pertempuran, tapi bagaimanapun, aku benar-benar punya rencana." Dia merentangkan tangannya ke atas saat dia berbicara, memperlihatkan botol pil yang muncul di tangannya. "Kakak Guo, ini adalah obat yang digunakan adik laki-laki ini untuk menghidupkan suasana dengan memetik bunga. Bubuk dalam botol ini tanpa rasa atau bau, dan merupakan salah satu hal terbaru dan paling berharga yang saya peroleh akhir-akhir ini. Setelah ini diaktifkan, energi yang maskulin dalam tubuh seseorang akan meningkat ke tingkat yang eksplosif. Ini tidak dapat dengan mudah digunakan jika tidak ada beberapa gadis di dekatnya. Hal ini karena obat ini dapat mengkatalisasi ki yang dalam tubuh seseorang ke keadaan hampir gila dalam waktu singkat. Jika pengguna tidak memetik bunga tepat waktu, cukup beruntung pembuluh darahnya akan pecah dan dia akan mati karena tubuhnya meledak." Guo Ren mengerutkan alisnya pada awalnya ketika dia mulai mendengarkan penjelasan yang bertele-tele ini. Dia merasa bahwa itu adalah penghinaan terhadap sikapnya. Tetapi semakin dekat dia mendengarkan, semakin dia tampaknya mengidentifikasi jalan yang mungkin. Obat ini akan mampu mengkatalisasi ki yang di dalam tubuh seseorang dan membuatnya hidup dalam waktu singkat. Ini adalah kuncinya. Obat yang menambah kesenangan ini begitu mendominasi, konsekuensi apa yang akan terjadi jika orang ini secara tidak sengaja menghirupnya? Di mana dia akan menemukan gadis-gadis untuk dicabut dan dicurahkan energinya dalam waktu sesingkat itu di kuadran mistik? Bukannya tidak ada banyak murid perempuan dari Sekte Angin mengalir di kuadran ini. Tapi seberani dia, apakah dia berani mencabutnya secara terbuka? Ini adalah mencari kematian. Tetapi jika dia tidak menemukan jalan keluar untuk melampiaskan energinya, maka yang ki yang mengamuk akan menyebabkan pembuluh darahnya, dan bahkan seluruh tubuhnya meledak. Senyuman sinis muncul di wajah Guo Ren pada saat itu. "Xiao Yu, idemu tidak buruk. Namun, agar ini berhasil,
seseorang harus mendekatinya dan mendapatkan kepercayaannya. Bagaimana ini akan mudah? Setelah berpikir lebih jauh, Guoren merasa bahwa meskipun ini adalah skema yang bagus, ada sedikit kesulitan dalam menjalankannya. Xiao Yu terkejut dan tersanjung oleh pengakuan Guoren dan sedikit menyeringai, "Kakak Guo, bagian yang menakjubkan dari obat ini adalah tidak berasa dan tidak berbau. Kita hanya perlu membuang sedikit di suatu tempat yang akan dia lewati. Kecuali dia tidak bernapas, dia akan berada dalam masalah besar jika dia mengambil sedikit saja." "Oh, apa ini yang begitu menakjubkan?" Ketertarikan Guoren terusik. "Obat ini disebut senyum Dewi, karena dikatakan bahwa bahkan para dewa dan dewi tidak akan mampu menahannya ketika mereka meminumnya. Ini terdiri dari 9 item yang ekstrim, semuanya sangat cabul di alam. Bahkan jika ini masalahnya, seorang kultivator memasang pertahanan tinggi saat berlatih. Ini mungkin menjadi jelas jika Anda menyebarkannya di depan pintunya." Guoren berpikir sejenak dan merasa bahwa beberapa jejak akan terlihat jika tersebar di depan pintu Jiangchen. Dengan tingkat kultivasi orang ini, dia mungkin mendeteksinya dengan sangat baik. Sebenarnya, obat apapun yang dikatakan tidak berbau atau tidak berasa tidak akan pernah benar-benar demikian. Kemampuan perseptif seorang kultivator bukanlah sesuatu yang bisa dicita-citakan oleh orang biasa. Bahkan petunjuk sekecil apapun dapat mengarah pada penemuan. Meskipun dia tidak takut gagal, Jiangchen akan lebih waspada setelah ini gagal dan akan lebih sulit bagi Guoren untuk berkomplot melawannya di masa depan. Semua orang berpikir, apakah ada cara agar dia tidak waspada sama sekali? Guoren melihat sekeliling kelompok dan mendorong semua orang yang hadir untuk memeras otak mereka. Cheng Lan tiba-tiba berkata, "Kakak laki-laki Guo, saya pikir kita hanya bisa menargetkan kandidat nomor 2 itu jika kita ingin orang ini benar-benar lengah. Meskipun orang ini juga kuat, dia tidak bisa dijelaskan seperti orang aneh itu. Keduanya selalu terlihat bersama. Jika kita bisa melakukan sesuatu pada kandidat nomor 2 itu." Saran ini memberi Guoren sedikit inspirasi. Dia menamparkan pahanya saat matanya menyala. "Ya, Cheng Lan, ini saran yang bagus. Jika bubuk ini juga berlaku pada kandidat nomor 2, maka dia akan mengeluarkan permohonan bantuan dari temannya karena dia tidak akan tahu apa yang terjadi setelah itu berlaku. Selama orang aneh itu datang untuk menyelidiki, bubuk itu juga akan diam-diam mencuri ke dalam tubuhnya. Pada saat itu, kedua pria itu bahkan mungkin jatuh telanjang di spray. Hahaha." Guoren tidak bisa menahan tawanya sendiri ketika dia memikirkan kebobrokan yang akan terjadi. Semua murid Sekte Matahari Ungu mulai tertawa terbahak-bahak juga. Jelas bahwa mereka semua sangat senang dengan pemikiran adegan yang bejat dan tak tahu malu. "Cheng Lan, dengan pengamatanmu terhadap mereka, menurutmu seberapa besar kemungkinan kandidat nomor 2 akan menjadi korban?" Guoren menjadi tenang. Cheng Lan berpikir sejenak, calon nomor 2 tampaknya memiliki tingkat kultivasi yang baik, tetapi dia juga tampaknya terganggu oleh beberapa masalah hati. Dia sering tersesat di luar angkasa dengan perhatiannya mengembara. Saya pikir ada harapan besar untuk sukses jika kita mulai dengan dia. Namun, sepertinya aku tidak akan berhasil dengan kekuatanku. Mungkin kakak senior Guo harus turun ke lapangan untuk memastikan kesuksesan. Kekuatan Guoren benar-benar yang pertama di antara semua murid Sekte Matahari Ungu di kuadran roh mistik. Dia menghela nafas ringan ketika dia melihat ekspresi bersemangat semua orang. Dia juga tahu bahwa itu bukan yang terbaik jika dia tidak melakukan operasi ini sendiri dan meminta orang lain melakukannya. "Baiklah, sepertinya aku secara pribadi harus melakukan ini. Mari kita bicara tentang rencana dulu." Guoren memutuskan untuk melakukannya sendiri setelah dia memikirkannya. Namun, bahkan jika dia melakukannya sendiri, dia masih membutuhkan rencana. Tidak mungkin melakukan sesuatu dengan sempurna tanpa rencana yang sempurna. Adapun Jiangchen dan Dan Fei, mereka telah kembali ke kediaman mereka. Mereka mendorong membuka pintu untuk menemukan bahwa 6 lainnya semua hilang. Dan Fei tersenyum, orang-orang itu tampaknya telah mengeraskan hati mereka untuk menghindari kita. Jiangchen balas tersenyum, ini yang terbaik. Ini akan menjadi kurang bising dengan cara ini. Petik 2. Kedua kamar mereka saling bertetangga di sisi selatan. Dan Fei meremas senyum ketika mereka tiba di pintu Jiangchen. Kurasa aku akan kembali ke kamarku sendiri. Dan Fei sebenarnya sangat ingin masuk, tapi dia takut diusir oleh Jiangchen lagi. Meskipun Jiangchen tidak tahu bahwa dia adalah Dan Fei,
itu masih membuatnya sedikit sedih ketika dia menunjukkan pintu padanya. Jiang Chen tersenyum sembarangan dan mengangguk, tidak banyak bicara dan memasuki kamarnya sesudahnya. Dan Fei dengan ringan menggigit bibirnya dan berdiri di pintu sebentar sebelum memasuki kamarnya juga. Dia menghela nafas pelan saat tubuhnya yang kurus bersandar di pintu. Dia merasa sangat bertentangan sekarang. Dia benar-benar ingin mengungkapkan identitasnya dan mengungkapkan perasaannya terhadap Jiang Chen, tetapi dia juga khawatir bahwa ini akan memengaruhi emosi Jiang Chen dan memengaruhi pertandingannya yang akan datang. Aku tidak bisa egois dan mengganggu temponya saat ini karena keinginanku sendiri. Dia perlu terbang ke langit sekarang, dan jika saya memengaruhi perkembangannya karena urusan hati, saya tidak akan merasa damai selama sisa hidup saya. Lupakan saja, jika kita benar-benar tidak memiliki nasib seperti ini dalam hidup kita, saya hanya akan melihatnya diam-diam dan mendukungnya, mengagumi bakatnya yang menakjubkan. Bukankah cukup menggembirakan untuk mengagumi kebangkitannya sebagai seorang jenius? Dan Fei tiba-tiba mendengar suara ketukan di jendela saat hatinya berdiam dalam kekacauan yang semrawut seperti gulungan yang kusut. Jantungnya melompat senang, apakah dia tahu itu aku dan begitu juga mengetuk jendelaku untuk menemukanku. Wajahnya langsung memerah setelah itu dan dia sedikit menceramahi dirinya sendiri. Dia benar-benar penuh dengan keinginan dan khayalan, memikirkan segala macam pikiran liar. Mengapa dia datang mengetuk jendela saya jika dia tahu itu aku? Namun, setelah mendengarkan lebih dekat, memang ada suara seseorang mengetuk pintu saya. Siapa ini? Emosi dan Fei sedikit kacau saat dia dengan sia-sia mencoba mengendalikannya. Dia berjalan ke jendela dan bertanya dengan rendah. Saya di sini atas nama orang lain untuk memberikan hadiah kepada Anda. Dan Fei membuka jendela sedikit tetapi melihat pukulan terbang lurus ke arah wajahnya. Itu adalah hal yang baik bahwa reaksinya cepat saat dia menoleh sedikit dan menghindarinya. Dia berteriak, penjahat gila macam apa yang berani menyergap seseorang di properti pribadi. Suara itu tertawa aneh dan menghilang tanpa jejak, tidak diketahui keberadaannya. Dan Fei merasa agak bingung, siapa yang mengerjai? Atau apakah ini sebuah ancaman? Sekeras apapun pukulan ini, jelas tidak ada niat jahat di dalamnya. Orang di belakangnya telah pergi segera setelah mengirim pukulan ini, apakah itu terhubung atau tidak? Itu tampak seperti lelucon tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Dan Fei bingung ketika dia menutup pintu, bertanya-tanya apakah dia harus melaporkannya kepada penguji. Dia memikirkannya dengan hati-hati dan memutuskan bahwa ini bukan masalah yang sangat penting. Dia juga tidak terluka sama sekali. Kemungkinan para penguji tidak akan dapat menemukan banyak hal jika mereka datang untuk menyelidiki. Jiang Chen juga datang mengetuk pintunya sekarang. Saudara Xiao Fei, saya mendengar sesuatu dari pihak Anda, apakah semuanya baik-baik saja? Dan Fei menenangkan emosinya dan membuka pintu untuk membiarkannya masuk. Dia menjelaskan apa yang baru saja terjadi pada Jiang Chen. Jiang Chen melompat keluar jendela ketika dia mendengar apa yang terjadi dan menyelidiki sebentar, membalik kembali melalui jendela. Alisnya berkerut, Jiang Chen berkata, siapapun yang datang memiliki keterampilan tingkat tinggi. Dia bahkan tidak meninggalkan jejak di belakang dan benar-benar menyembunyikan kehadirannya. Tidak ada jejak sama sekali, jadi akan sia-sia memanggil pemeriksa. Dan Fei mengangguk, sepertinya seseorang tidak bisa menahan diri dan ingin menggunakan trik kecil ini untuk mengganggu kita. Badut menari. Mereka menggunakan beberapa trik yang tidak bisa melihat cahaya. Jangan takut, jika mereka kembali lagi, saya akan memastikan dia tidak bisa pergi. Petik 2. Jiang Chen berjalan ke arah Dan Fei dan menepuk bahunya, hanya selingan kecil, jangan khawatir. Saya akan kembali dulu, jangan ragu untuk memanggil saya jika terjadi sesuatu. Petik 2. Setelah beberapa hari hidup berdampingan melalui kesulitan, Jiang Chen semakin menerima saudaranya Xiao Fei. Dia mulai berjalan keluar saat dia berbicara, tetapi hidungnya tiba-tiba sedikit berkedut dan dia mengerutkan kening. Bab 335, Efek Afrodisiak Ekstrim. Tunggu, ada yang salah. Persepsi Jiang Chen sangat cerdik karena melatih kepala psikis. Dia tidak menyadari ada sesuatu yang tidak biasa ketika dia pertama kali masuk. Tapi, ketika dia akan berjalan keluar dari pintu, dia secara halus bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Apa yang salah? Dan Fei bertanya ketika dia melihat Jiang Chen mengerutkan kening. Nada suara Jiang Chen sedikit dingin. Tidakkah kamu merasa ada kehadiran yang samar-samar terlihat melayang di udara?
Dan Fei merasakan dengan penuh perhatian untuk sementara waktu dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang hilang. Tidak, tahan nafasmu. Ekspresi Jiang Chen berubah saat dia segera membuka pintu dan semua jendela. Dia kemudian menarik lengan baju dan Fei dan menyeretnya keluar dari pintu ke halaman. Dan Fei terkejut dengan tindakannya yang tiba-tiba, tetapi dengan pemahamannya tentang Jiang Chen, dia tahu bahwa ada sesuatu yang pasti terjadi pada saat ini. Mengetahui kemantapannya, dia tidak akan pernah bertindak begitu impulsif sebaliknya. Saudara Boulder, apa yang terjadi? Dan Fei bertanya, dari semua tindakan pencegahan yang saya ambil, saya masih tidak bertahan melawan ini. Ekspresi Jiang Chen akan sangat jelek saat ini jika dia tidak memakai topeng. Dia selalu sangat berhati-hati dan akan memasuki kamarnya dengan sangat hati-hati setiap kali dia kembali. Dia baru masuk setelah mengamati lingkungan sekitar cukup lama. Dia takut seseorang akan berkomplot melawannya dan menggunakan berbagai metode yang tidak bermoral. Namun, dia telah waspada terhadap kamarnya sendiri tetapi dia tidak melakukan hal yang sama untuk kamar saudara Xiao Fei. Dia menghirup udara besar dari luar tetapi masih bisa merasakan darah di pembuluh darahnya bersirkulasi dengan kecepatan lebih cepat. Sepertinya ada bola api yang perlahan menyala di tubuhnya. Dia merasakan perasaan yang sangat aneh dari serangga yang tak terhitung jumlahnya merangkak di sekujur tubuhnya. Aku sudah diracuni. Pikiran pertama Jiang Chen adalah bahwa dia telah diracuni. Namun, ketika dia merasakan dengan hati-hati, dia tidak menemukan jejak keracunan. Dari mana datangnya perasaan aneh ini jika dia tidak diracuni? Ini, buruk, Jiang Chen bisa merasakan keanehan di bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Tubuhnya melompat menjauh saat dia menghindar kembali ke kamarnya sendiri. Dia duduk bersila dan mengedarkan Boulder's Heart, berencana mengendalikan dorongan tiba-tiba ini. Namun, hati Boulder hanya bisa menahan fantasi liar pikirannya, tetapi tidak bisa merusak impulsif naluriah tubuhnya. Meskipun dia naif dalam cara pria dan wanita, Jiang Chen mengerti sekarang bahwa dia tidak diracuni, tetapi afrodisiak yang bejat. Dia merasakan darah di tubuhnya bersirkulasi dengan kecepatan yang terus-menerus lebih cepat. Perasaan impulsif yang sangat besar terus bergejolak di tubuhnya, membuatnya merasa seperti balon yang mengembang. Racun cabul macam apa ini sehingga bisa begitu mendominasi? Jiang Chen terkejut. Dia telah menenggak banyak obat roh secara berturut-turut yang akan mengurangi api internal, tetapi itu masih tidak cukup untuk menekan dorongan kuat itu. Tubuhnya seperti akan meledak, saat bola api meraung keras 3 inci di bawah pusarnya. Dia tangguh seperti besi, seolah-olah binatang buas kuno yang ganas yang akan melepaskan segelnya. Siapa yang begitu berbahaya menggunakan racun aneh seperti itu untuk menjebakku? Jiang Chen sangat tertekan. Dia ahli dalam menggunakan racun, tetapi meskipun dia memiliki sedikit pengetahuan tentang afrodisiak, dia tidak pernah mempelajarinya. Sayangnya, inilah yang dia alami menjadi korban kali ini. Pintu berderit terbuka, dan Fei berjalan dengan tergesa-gesa dan disambut dengan mata binatang buas. Ketika dia melihat mata Jiang Chen yang memerah dan tatapan kelaparannya yang gila, dan Fei sangat terkejut, "Brother Boulder, ada apa denganmu?" Jiang Chen segera marah ketika dia melihat dia masuk. Dia meraung, "Siapa kamu?" "Aku," dan Fei benar-benar bingung. Dia tidak tahu mengapa Jiang Chen menanyakan ini padanya. Mata Jiang Chen menyemburkan api. "Aku terlalu naif dan benar-benar mempercayaimu. Untuk berpikir bahwa Anda telah berkolusi dengan murid sekte untuk berkomplot melawan saya." Sebuah suara menderu meledak di pikiran dan Fei saat dia benar-benar terkejut. "Aku, berkomplot melawanmu? Opo-opo, bahkan jika aku, dan Fei mati, aku tidak akan pernah bersekongkol melawanmu. Kakak Boulder, aku bersumpah pada langit bahwa aku benar-benar tidak berkomplot melawanmu." "Apa yang sedang terjadi?" Matamu sangat merah. Itu adalah hal yang baik bahwa dia duduk bersila di tanah. Jika tidak, pemandangan kemaluannya yang sangat memuncak kemungkinan akan membuat Dan Fei takut dan membuatnya bergegas mencari perlindungan. "Kau tidak berkomplot melawanku. Lalu kenapa aku menjadi korban racun ini tapi kau baik-baik saja tanpa gejala apapun? Racun itu berasal dari kamarmu, dan kamu berani mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya denganmu." Jiang Chen mengobarkan auranya. Jika yang lain bergerak sama sekali atau memiliki jejak mencurigakan dalam nada suaranya, dia akan benar-benar menyerang dengan seluruh kekuatannya dan segera membunuh yang lain. "Racun itu berasal dari kamarku. Sepertinya aku benar-benar tidak diracuni. Tapi,
Aku benar-benar tidak berkomplot melawanmu. Aku di sini sekarang. Jika saya telah melakukan sesuatu terhadap Anda dapat membunuh saya dengan satu pukulan. Dan Fei hampir sampai menitikkan air mata juga. Dia belum pernah melihat Jiang Chen dalam keadaan seperti ini. Bahkan seseorang yang setenang dia pun ketakutan. Dia tercengang dan suaranya bergetar. Dan Fei hampir menangis. Mustahil. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Pertahananku lebih kuat darimu, jadi tidak ada alasan aku diracuni dan kamu tidak terluka. Dan Fei juga menganggapnya aneh. Dia percaya bahwa Jiang Chen tidak akan pernah berbicara omong kosong acak. Racun itu pasti berasal dari kamarnya. Namun, itu juga benar bahwa dia tidak diracuni. Brother Boulder, racun apa yang telah Anda derita? Apakah ada penawar racun ini? Haruskah saya memberitahu penguji? Petik 2. Jiang Chen menatap lekat-lekat pada yang lain dan melihat bahwa kepanikan dan kekacauan mereka tampaknya bukan suatu tindakan. Dia tidak bisa tidak berpikir, apakah dia benar-benar tidak tahu? Apakah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia? Jiang Chen cukup ahli dalam membaca orang lain dan tahu bahwa saudara Xiao Fei tidak berpura-pura. Jika yang lain benar-benar memiliki kolusi dengan murid sekte, dia harus bersembunyi di bayang-bayang saat ini dan menyaksikan semuanya terungkap, tidak masuk untuk menempatkan dirinya di bawah belas kasihan Jiang Chen. Namun, mengapa dia diracuni tetapi Xiao Fei baik-baik saja? Mungkinkah dia kebal secara alami? Dalam hal tahan terhadap racun, tubuhnya benar-benar tahan. Tapi obat itu jelas bukan racun dan hanya afrodisiak. Secara teknis, itu bukan racun. Justru karena ini bukan racun, Jiang Chen menyerah padanya. Musuh-musuhnya juga cukup teliti karena mereka tidak melakukan gerakan langsung melawan Jiang Chen, tetapi Xiao Fei sebagai gantinya. Apa yang ditunjukkan ini? Itu berarti musuh-musuhnya takut padanya dan tidak yakin akan keberhasilan mereka di hadapannya. Inilah mengapa mereka bertindak melawannya secara tidak langsung melalui Xiao Fei. Dengan cara ini, pertahanan mentalnya telah sangat diturunkan. Harus dikatakan, ini adalah rencana yang bagus dan telah dihitung dengan cukup tepat. Dan Fei membuang semua pikiran lain dari pikirannya pada saat ini dan berjalan dengan prihatin. Kakak Boulder, pasti ada penawar racun ini. Katakan padaku dan aku akan pergi mencarinya sekarang. Jiang Chen mengulurkan tangan dan menghentikan langkahnya. Jangan mendekat. Tubuh dan Fei sedikit gemetar. Saat dia melihat matanya yang memerah, dia tahu bahwa dia benar-benar dalam ketidaknyamanan yang luar biasa saat ini dan sangat menderita. Dia berdiri di sana dengan bodoh, merasa seolah-olah ada pisau yang menusuk jantungnya. Dia sangat berharap bahwa dia bisa mengambil tempat Jiang Chen dan menderita atas namanya. Tapi, mengapa dia benar-benar aman dan sehat? Dan Fei sama sekali tidak mengerti. Racun? Hehe, tidak masalah jika itu racun. Tapi ini sama sekali bukan racun, tapi afrodisiak. Dari maskulinitas dan yang ekstrim, itu memicu semua ki yang di tubuh saya dan meningkatkan laju sirkulasi saya. Jika saya tidak melampiaskan yang ki ini, tubuh saya akan meledak. Jika saya beruntung, saya akan berakhir dengan penyimpangan kultivasi, kematian langsung jika tidak. Saya tidak punya cara untuk mengobati racun ini atau mengobati gejalanya jika saya tidak tahu resep obat ini. Apa? Dan Fei kehilangan suaranya karena terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa itu akan menjadi racun semacam ini. Dia segera mengerti mengapa dia tidak terpengaruh. Racun yang ekstrim ini jelas hanya efektif pada pria. Dia adalah seorang gadis, jadi bagaimana mungkin dia terpengaruh? Dan Fei benar-benar terkejut pada saat itu dan benar-benar panik. Dia penuh dengan tuduhan diri sendiri. Ini semua salahku, ini semua salahku. Jika saya tidak membuka jendela, orang itu tidak akan mampu menyebarkan bubuk itu dengan kekuatan pukulannya. Jika saya tidak mengeluarkan suara, Jiang Chen tidak akan datang ke kamar saya. Ini adalah plot elemen yang berurutan. Asal-usul racun itu adalah dia. Musuh membuat langkah mereka pada saya karena mereka tahu mereka tidak akan berhasil jika mereka menargetkan Jiang Chen secara langsung. Oleh karena itu, mereka menggunakan saya untuk menyerangnya secara tidak langsung. Aku sangat tidak berguna. Ini semua salahku, aku menyeretnya ke bawah. Hati dan Fei sangat kacau saat rasa bersalah menutupi dadanya. Dia benar-benar ingin jatuh pada pedangnya sendiri untuk menebus kesalahannya. Kakak Boulder, ini semua salahku. Dan Fei bergumam dengan nada sedih. Bunuh aku, ini semua salahku.
Mereka tahu aku tidak berguna jadi mereka bergerak melaluiku untuk mendapatkanmu. Ini semua salahku pada akhirnya. Jika kamu ingin melampiaskan amarahmu, bunuh aku dengan satu pukulan. Jiang Chen mendengus dingin saat dia berkeringat deras. Dia juga tahu pada saat ini bahwa masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Xiao Fei. Dia hanya bisa menyalahkan musuh karena terlalu licik menggunakan metode mereka untuk bergerak. Tapi mengapa Xiao Fei tidak menyerah? Jiang Chen masih tidak mengerti, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk merenungkan ini sekarang. Pembuluh darah di tubuhnya berbusa. Itu adalah latihan yang sia-sia, tidak peduli bagaimana dia mencoba menahan diri atau mendapatkan kembali keadaan pikiran yang tenang. Jenis dorongan itu seperti binatang purba yang akan melepaskan diri dari sangkarnya. Dia perlu melampiaskan dirinya seperti banjir air yang menderu, dan hanya hubungan antara pria dan wanita yang bisa memberinya kelegaan. Pikiran Jiang Chen sudah agak kabur saat ini, dan hati daunnya sekuat batu perlahan mengalah. Kekuatan naluriah tubuhnya membanjiri segalanya sekarang. Bukannya tidak ada pembudidaya wanita di dalam kuadran mistik. Ada 1 ton di sekte angin mengalir. Tetapi karena musuh menggunakan metode semacam ini untuk berkomplot melawan saya, dia pasti telah membuat lebih banyak rencana. Jika saya mencoba untuk terlibat dalam hubungan terlarang seperti pemerkosa, maka saya pasti akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Belum lagi saya, Jiang Chen, adalah orang yang jujur. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang memalukan seperti memaksakan diri kepada orang lain? Aku lebih baik mati daripada melakukan hal seperti itu. Perjuangan internal Jiang Chen membuat napasnya menjadi lebih cepat. Kau keluar. Mata Jiang Chen menyemburkan percikan api. Meskipun masalah ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Fei, dia tidak ingin orang lain melihatnya dalam keadaannya saat ini. Dan Fei menggelengkan kepalanya dengan tegas, "Tidak, aku tidak akan pergi. Ini semua salahku, jadi jika kita akan mati, aku akan mati bersamamu." Mati? Apakah Anda pikir ini masalah kematian? Apakah Anda benar-benar harus melihat saya membodohi diri sendiri? Jiang Chen mengaum seperti binatang buas sekarang saat dia mulai mengamuk di luar kendali.